Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo melaksanakan dakwahnya dan mengembangkan peradaban Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kata wali berasal dari kata Arab, suatu bentuk dari singkatan kata waliullah, yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Songo yang merupakan bahasa Jawa berarti 9. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Metode yang mereka gunakan adalah jalan damai dengan mengajak masyarakat Jawa secara halus melalui akulturasi budaya setempat. Selanjutnya metode dakwah Wali Songo dan 9 wali diantaranya. Pertama, metode dakwah Wali Songo memiliki 7 macam, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi, keteladanan, pendidikan, bitsah dan ekspansi, kesenian, dan silaturahim. Selanjutnya 9 wali diantaranya, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang Wali Songo yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Maghribi. Beliau pertama kali berdakwah dengan menghapus 4 kosta yang sudah dipercaya masyarakat yang beragama Hindu. Selain itu, beliau juga berdakwah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren di Lerang, Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Nomor 2. Sunan Ampel. Nama asli Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau putra dari Sunan Gresik dengan Dewi Cindrawulan. Sunan Ampel terkenal dengan ajarannya Moh Limo. Nomor 1, Moh Main. Nomor 2, Moh Madon. Nomor 3, Moh Madat. Nomor 4, Moh Gombe. Nomor 5, Moh Maling. Nomor 3, Sunan Banang. Nama asli Raden Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dengan Dewi Cindrawati. Beliau berdakwah dengan menekankan pada aspek halus sunnah, bergaya tasawuf, dan garis salah ortodoks. Selain itu, beliau juga menciptakan suluk yang berjudul Tombo Ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Nama asli Raden Kosim. Lahir pada 1470 Masehi dan wafat pada 1522 Masehi. Memiliki ajaran yang terkenal yaitu Catur Piwulang, yang mana ajaran tersebut mendidik manusia untuk saling tolong-menolong dan peduli. 5. Sunan Kalijaga. Nama asli Raden Said, lahir pada 1450 Masehi dan wafat pada 1580 Masehi. Putra dari Arya Wilatikta dengan Dewi Retno Dumilah. Beliau berdakwah dengan media wayang sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Selain itu, juga mengakulturasi budaya setempat dan menghasilkan tradisi sekaten dan grebek maulid. 6. Sunan Kudus. Nama asli Said Jafar Shadiq, putra dari Sunan Ngudung dengan Syarifah. Lahir pada tahun 1500 Masehi. Sunan Kudus berdakwah dengan jalan damai, tidak ada kekerasan maupun radikalisme. Beliau menggunakan prinsip tuturi handayani dan merubah tradisi masyarakat yang kurang baik secara perlahan. 7. Sunan Muria. Nama asli Raden Umar Said.
lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Beliau putra dari Sunan Kalijaga dan berdakwah di pelosok desa dan berbaur dengan masyarakat setempat. 8. Sunan Gunung Jati. Nama asli Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau putra dari Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang. Beliau berdakwah dengan metode Mau'idlah Hasanah, Al-Hikmah, Tadaruj, Ta'awun, Musyawarah, dan membentuk kader da'i. 9. Sunan Giri. Nama asli Raden Paku, lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Beliau menciptakan tembang-tembang dan permainan anak-anak seperti Asmaradana, Pucung, Padang Bulan, Cublak-Cublak Suweng, Jor, dan Gula Ganti. Selanjutnya kita akan membahas hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa sudah memiliki kepercayaan Hindu, Buddha, sehingga Islam tidak serta-merta dapat langsung diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wali Songo dengan kecerdasannya dalam berdakwah, mereka mengajarkan ajaran Islam dengan cara damai, mengajak dengan cara yang baik, dan mengakulturasi budaya serta kesenian masyarakat. Sehingga, tanpa disadari, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Sebagai generasi Indonesia, mari ikuti cara dakwah Wali Songo yang tidak fanatik dan radikal terhadap golongan lain, tetap hidup rukun, dan menyebarkan ajaran Islam secara perlahan. This day quotes. Dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan untuk menghina. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasehati, bukan untuk menusuk hati. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!